ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Para ulama dalam urusan ini berbeda pendapat. Kira-kira ada 3 pendapat mereka. Yang pertama, bahwasanya yang hamil dan menyusui hanya wajib mengqadha saja. Wajib mengqadha saja. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan di antara sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahwasanya kewajibannya adalah mengqadha. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan kalau wanita ini takut dengan dirinya, dengan kesehatan dirinya, maka dia wajib mengqadha saja. Tapi kalau yang dia takutkan itu adalah janinnya atau anak yang dia susuin, maka selain mengqadha, dia wajib memberi makan orang miskin, fidyah. Jadi kewajibannya qadha plus fidyah kalau takut dengan bayinya. Ini madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Makanya di Indonesia yang dipakai ini. Bahwasanya, dan disebutkan juga ini ada pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang ketiga yang baru saja kita bahas, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Azim, bahwasanya dia hanya wajib membayar fidyah tanpa qadha. Dan di antara sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abdullah bin Abbas. Dan ada riwayat dari Abdullah bin Umar. Tapi sekarang mana pendapat yang benar, yang lebih kuat? Tadi sudah disebutkan hadis, bukan hadis, riwayat-riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar yang mengatakan kewajibannya itu hanya berpuasa saja, mengqadha saja. Mereka menggunakan dalil yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafir nisfas shalah was-shaum 'anil hubla wal murdi." Allah Subhanahu wa taala itu telah menggugurkan buat orang yang safar setengah sholat. 4 jadi 2. Dan puasa buat wanita yang hamil dan menyusui. Artinya dia nggak wajib puasa buat orang hamil dan menyusui. Di sini Nabi SAW menjadikan hukum wanita yang hamil dan menyusui seperti hukumnya musafir. Pertanyaannya, musafir itu kalau Allah itu menggugurkan buat orang yang safar separuh sholat dan puasa. Sholatnya yang 4 jadi 2, puasanya dia tidak berpuasa. Dan juga buat wanita yang hamil dan menyusui, digugurkan kewajiban puasa. Pertanyaannya, ketika Nabi menyamakan SAW orang yang hamil dengan orang yang safar, apakah orang yang safar itu cukup membayar fidyah? Atau dia wajib mengqadha? Ibu. Nah, mengqadha. Musafir itu walaupun digugurkan kewajiban puasanya, tapi kewajiban dia adalah membayar dengan mengganti puasanya. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang mengatakan dia wajib qadha saja adalah kias terhadap orang yang sakit. Di mana orang yang sakit itu, dia itu boleh berbuka, tapi dia mengqadha. Begitu pula orang yang hamil dan menyusui. Dan pendapat yang pertama ini, kewajiban mengqadha itu tadi disebutkan oleh pendapatnya Abu Hanifah. Dan ulama masa sekarang ini yang menggunakan pendapat ini adalah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau mengatakan kalau ada yang berpendapat dia itu hanya cukup memberi makan saja, maka itu pendapat yang lemah, yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat
di mana Allah mengatakan waman kana maridhan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit dan safar itu mengganti, mengqadha dengan hari-hari yang lainnya. Artinya itu pendapat tadi, tapi pendapat itu kata Ibn Baz pendapat yang lemah. Kemudian di fatwa Lajnah Daimah disebutkan bahwasanya apabila wanita yang hamil takut dengan dirinya, takut dengan janinnya, maka dia boleh berbuka dan kewajiban dia adalah mengqadhanya seperti orang yang sakit. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala juga ikut pendapat yang pertama ini, yaitu cukup mengqadhanya saja. Jadi masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama. Namun bagaimana kalau orang ikut pendapat yang mengatakan pendapat Syekh, artinya dia cuma wajib fidyah saja. Tapi kalau dia berpendapat wajib fidyah saja seperti pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, perlu diperhatikan. Ketika wanita ini sedang datang bulan dalam kondisi dia menyusuin, datang bulannya itu wajib diganti puasa. Dia ikut pendapat Ibnu Abbas. Gimana ketika dia datang bulan? Dia datang bulan memang nggak boleh puasa. Sehingga jangan mengatakan ana menyusuin, bukan urusan menyusuinnya. Engkau ketika itu nggak boleh berpuasa karena datang bulan. Ketika nifas selama bulan Ramadan, dia lahir nifas selama bulan Ramadan. Apakah dia cukup membayar fidyah atau mengganti puasanya? Dia meninggalkan puasa karena nifas atau karena menyusuin? Ibu. Nah, karena nifas. Berarti dia mengganti puasanya. Karena orang yang nifas kewajibannya adalah mengganti dan bukan bayar fidyah. Saya seorang ibu yang sementara menyusui. Saya masih punya utang puasa. Jika saya belum bisa mengganti puasa tersebut sampai Ramadan selanjutnya, apakah selain mengganti puasa saya juga harus membayar fidyah? Barakallahu fiik. Sekarang menyusui, berarti Ramadan kemarin masih hamil ya. Jadi dia tidak saumnya karena apa? Karena lagi hamil atau lagi menyusui. Mungkin saja Ramadan kemarin sudah melahirkan dan menyusui karenanya tidak saum. Atau mungkin masih hamil, sehingga tidak saum. Setelah hamil melahirkan, bisa saum? Tidak, karena menyusui. Ya, sudah sering kita jelaskan pendapat yang lebih kuat, wanita-wanita yang hamil dan menyusui itu wajib bayar fidyah dan bukan qadha, berdasarkan nas Al-Quran dan riwayat dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Adapun Al-Quran Allah menyatakan ya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Adapun bagi orang-orang yang yutiqunahu itu yang berat melakukan saum. Bisa kalau dipaksakan, tapi berisiko. Maka harus membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Ya. Adapun wa in kuntum marda ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau safar, karena itu tidak saum, maka hendaklah diganti dengan saum lagi di hari-hari lain, qadha. Yang wajib qadha dua, yang sakit dan yang safar. Adapun yang fidyah adalah orang yang tidak mampu. Nah, orang yang hamil dan menyusui sakit enggak. Safar enggak. Tapi dia termasuk yang tidak mampu atau berat, beresiko kalau saum. Orang yang hamil kalau saum mampu apa tidak? Mungkin mampu. Orang yang menyusui mampu atau tidak? Mungkin mampu, tapi beresiko. Bisa terganggu kehamilannya. Atau kalau sudah melahirkan menyusui bisa berpengaruh kepada anak yang disusuinya. Ya, maka mereka tidak saum. Maka mereka termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu. Maka dia membayar fidyah. Itu penjelasan Al-Quran. Adapun riwayat nas hadis ada Ibnu Abbas dan Aisyah menyatakan innal murdi'a wal hubla. Sesungguhnya wanita yang menyusui dan yang hamil
aftarata, maka mereka boleh berbuka dan memberi makan setiap hari kepada seorang miskin. Ini qadha apa fidyah? Fidyah. Dan itulah pendapat yang terkuat. Memang para ulama ikhtilaf, ada yang menyatakan wajib qadha, ada yang menyatakan wajib fidyah, ada lagi menyatakan wajib dua-duanya. 3 pendapat di kalangan para ulama, tapi yang lebih kuat, lebih rajih di antara 3 pendapat itu hanya fidyah saja. Ya, bayarlah fidyahnya sebanyak hari-hari yang dia tidak saum di bulan Ramadan, tidak harus mengqadha. Bahwa perempuan yang hamil apabila dia tidak berpuasa karena khawatir akan anak yang dia kandung, maka dia cukup untuk membayar fidyah saja. Dia cukup untuk membayar fidyah saja. Nah, itu datang di dalam penafsiran Ibnu Abbas dan juga datang dari pendapat Ibnu Umar, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut di Syarhul Umdah juga dari Abu Hurairah, dan beliau katakan tidak ada silang pendapat, tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka bertiga dari kalangan para sahabat. Nah, itu fatwa terkait dengan perempuan hamil atau perempuan menyusui yang tidak berpuasa karena alasan anak yang dia susui atau yang dia kandung, itu cukup dengan membayar fidyah saja. Tapi kalau misalnya ada yang memegang pendapat sebagian ulama, dia membayar fidyah dan juga sekaligus berpuasa mengqadha, ya, itu tentunya lebih hati-hati. Adapun membayar fidyahnya, apabila dia meninggalkan puasa maka dia bayar fidyah. Ya, misalnya sekarang ini sudah berlalu 3 hari, yang boleh dibayar baru 3 hari. Kalau dia ingin bayar sekaligus, nanti setelah selesai Ramadan dia bayar sekaligus 30. Dia keluarkan 30 makanan untuk 30 orang miskin, maka itu cukup untuk 1 bulan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.